Jika Anda diberkati oleh video ini, jangan lupa untuk men-share dan me-like-nya. Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tema kita adalah Mephiboset dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan 13. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonatan." Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Jonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh memanggil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Jonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. "Mephiboset," jawabnya, "inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonatan ayahmu. Dan aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayanya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Saudara, setelah Saul itu meninggal, maka yang menjadi raja adalah Ishiboset bin Saul, menjadi raja atas wilayah lain selain Yehuda, memerintah selama 2 tahun, dan usia Ishiboset saat itu adalah 40 tahun. Peperangan keluarga Saul dan Daud lama-kelamaan dimenangkan oleh keluarga Daud. Kita tahu dalam 2 Samuel 3 ayat 1. Dan Ishiboset akhirnya mati dibunuh di 2 Samuel 4 ayat yang ke-7. Bersamaan dengan itu, diperkenalkan Mephiboset, seorang anak 5 tahun, anak dari Jonatan, sahabat Daud, cucu dari Saul, tetapi cacat, kakinya lumpuh, dalam 2 Samuel 4 ayat yang ke-4. Setelah kematian Ishiboset, maka Daud menjadi raja di usia yang ke-30 tahun. Selisih usia Daud dan Mephiboset adalah 25 tahun. 2 Samuel 5 ayat 4 sampai dengan 5. Dan selama 2 tahun Ishiboset menjadi raja, ia tidak pernah memperdulikan Mephiboset, keponakannya. Dan diperkirakan ketika Mephiboset dipanggil Daud ke istana berusia 22 tahun, karena ia telah memiliki anak Mika. Dari Daud menjadi raja sampai Mephiboset dipanggil oleh Daud, ia bersembunyi di rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Saudara, ini sangat wajar, saudara, karena Mephiboset secara politik itu bisa menjadi raja kembali. Boleh dibilang karena dia cucunya Saul. Jadi, kalau kita tahu bagaimana Daud dan Saul itu berseberangan begitu ya, bermusuhan tanda petik gitu, maka Mephiboset ini boleh dibilang menjadi bahaya laten yang suatu waktu bisa muncul. Dan mengapa Daud menyelamatkan Mephiboset? Karena perjanjian Daud dengan Jonatan. Jadi Daud lebih melihat Jonatan, ayahnya. Kita tahu bagaimana sewaktu hidupnya persahabatan Jonatan dengan Daud yang sungguh luar biasa. Bahkan boleh dibilang bahwa Daud juga menyelamatkan Mephiboset dari hukuman mati. 2 Samuel pasal 21 ayat yang ke-7. Bisa dilakukan oleh Daud,
Karena apa? Yang tadi balik lagi. Tapi karena Daud itu juga mengasihi Mephiboset, maka tidak terjadi hukuman mati. Artinya Daud, tanda petik ya saudara, karena zaman dulu ya kita tahu bagaimana keluarga kerajaan itu kalau sudah kalah itu menjadi inceran raja yang baru ya untuk dibunuh semuanya. Tetapi Daud memilih untuk mengasihi Mephiboset. Kita bisa melihat bagaimana Daud menyuruh, menitahkan untuk mengembalikan segala harta Saul kepada Mephiboset. Mengapa hal ini dilakukan oleh Daud? Jika Mephiboset diasuh oleh Ziba dari usia 5 tahun sampai 22 tahun, maka kurang lebih Ziba menguasai harta keluarga Saul selama 17 tahun. Sehingga ia mempunyai 20 hamba, ayat yang ke-10. Dengan kata lain, saudara, Daud tahu bahwa Mephiboset selama hidupnya menderitanya luar biasa. Sudah mengalami cacat dan tidak dianggap cucu raja, kemudian hartanya Saul segala sesuatunya dikuasai oleh orang lain. Bukan oleh dia sebagai pewaris tunggal, tanda petik gitu ya. Jadi Daud luar biasa saudara sekalian. Bagaimana dia memerintahkan Ziba, sehingga ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa semua hamba laki-laki di situ atau hamba-hamba di rumahnya Saul atau di daerahnya Saul itu adalah hambanya Mephiboset. Saudara, ini luar biasa. Jadi Daud itu mengembalikan statusnya, boleh dibilang. Bahkan dia bilang memulihkan kehidupan Mephiboset sampai makan sehidangan dengan dia sebagai anak raja. Saudara, saya melihat janji Daud kepada Jonathan itu luar biasa. Keturunannya Mephiboset, walaupun timpang, walaupun secara politik itu berbahaya, tetapi Daud tidak melihat hal itu. Janjinya dia kepada Jonathan ditepati. Dia bisa saja mengingkari janji itu, tetapi Daud tidak demikian, saudara. Dia benar-benar memulihkan status Mephiboset menjadi anak raja lah begitu. Menjadi selayaknya dan makan hidangan dengan dia, sederajat dengan dia. Tanpa adanya pertimbangan politik ataupun yang lain-lainnya. Daud melakukan hal itu. Karena apa? Kasihnya. Saudara, dari sini kita bisa belajar, saudara, bagaimana sebuah janji yang dipegang oleh Daud kepada Jonathan karena berdasarkan kasih Tuhan, maka Daud benar-benar menepatinya. Saudara, mari kita belajar juga, saudara. Apakah kita termasuk orang yang menepati janji Tuhan? Apakah kita termasuk orang yang menepati janji, begitu ya? Apalagi kalau saudara dan saya sudah berjanji di hadapan Tuhan dan tidak kita tepati. Atau janji di hadapan pasangan kita tidak kita tepati. Janji kepada orang tua kita tidak kita tepati. Maka hari ini mari kita renungkan bersama-sama. Apakah saya sudah menepati janji saya yang pernah saya buat? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.